Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami percaya kebaikan Tuhan tidak pernah henti-hentinya atas setiap kami, atas seluruh umat-Mu yang terus berharap, yang terus Bapa mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Sebab itu Bapa, kami bersyukur malam ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kami untuk bersekutu kepadamu. Sebab itu Tuhan, mari Engkau terus Bapa memberi kami kekuatan yang baru atas seluruh hidup-Mu, hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari bicara lewat firman-Mu yang adalah kebenaran itu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami siap terima firman Tuhan. Yang siap terima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya, 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 haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom seluruh jemaat Tuhan Okumene Philadelphia Bumi Mutiara dimanapun saat malam hari ini kita Bapak Ibu Saudara berada. Ya, saya yakin dan percaya seluruh umat-umat Tuhan yang bersama-sama dalam ibadah live streaming ini, biar kiranya juga anugerah Tuhan besar atas seluruh Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Coba sama-sama katakan penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup saya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara kasihan Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan ya. Satu tema yang saudara kasihan Tuhan, yang saudara kasihan Tuhan berbicara hari-hari terakhir, saudara kasihan Tuhan. Nah, saudara, kalau kita berbicara tema malam ini saya akan sampaikan adalah hari-hari terakhir. Sudah siapkah saudara? Nah, saudara kasih Tuhan, bicara hari-hari terakhir adalah berarti hari di mana segala sesuatu akan berakhir, saudara. Artinya hari-hari terakhir itu adalah sesuatu waktu yang akan menuju kepada akhir dari semua kehidupan dan akhir dari semua segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Artinya bahwa kita sedang masuk kepada masa-masa di mana seluruh apa yang menjadi firman Allah, apa yang menjadi wahyu Tuhan, apa yang menjadi isi firman Tuhan tentang zaman, tentang manusia, tentang kehidupan orang, tentang akhir zaman, saudara, itulah yang diartikan hari-hari terakhir, saudara. Berarti saudara kasih Tuhan, kalau kita mengatakan hari-hari terakhir, berarti saudara kita sedang masuk fase yang dimana kita harus mulai mempersiapkan diri. Haleluya, amin. Kenapa saudara? Ketika kita berkatakan memasuki masa-masa terakhir, otomatis kita harus mempersiapkan diri. Coba sama-sama katakan, kita harus mempersiapkan diri. Haleluya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat satu firman Tuhan ya dengan tema ya hari-hari terakhir. Sudah siapkah kita? Nah, saudara kasih Tuhan, kalau saya tanya masing-masing, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, sudah siapkah saudara masuk pada masa hari-hari terakhir? Kenapa saudara katakan, orang berkata, oh ini akhir zaman, ini terjadi akan begini-begini, akan terjadi tanda-tanda ini. Nah, saudara, sebenarnya itu semua adalah hal yang memang sudah Tuhan tuliskan dalam firman Tuhan. Nah, tetapi ada banyak kita tidak paham, akhirnya kita tidak mempersiapkan diri. Nah, ketika kita mempersiapkan diri untuk segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan kita hadapi, maka kita akan mampu. Karena apa saudara? Karena kalau ketika kita mempersiapkan diri untuk situasi apapun yang akan terjadi, situasi apapun yang akan kita jalani ke depan, saya kira percaya kita akan menjadi kuat di dalamnya. Kita akan punya sebuah persiapan yang besar, punya persiapan yang luar biasa. Iman kita akan kita persiapkan, hidup kita akan kita persiapkan, pengiringan kita, keluarga kita, pribadi kita, seluruh keberadaan kita akan siap untuk masuk pada masa-masa terakhir itu, saudara kasih Tuhan. Nah masalahnya saudara, ada banyak orang begitu masuk pada masa-masa terakhir atau dikatakan akhir zaman, banyak orang tidak mempersiapkan diri. Sehingga begitu masa itu tiba, saudara, semua orang kaget. Nah, karena apa? Tidak ada persiapan, tidak ada sesuatu yang dipersiapkan. Dirinya tidak dipersiapkan, imannya tidak dipersiapkan, hidupnya tidak dipersiapkan. Sehingga dikatakan kedatangan anak manusia itu kedua kalinya seperti pencuri bagi orang yang tidak punya persiapan. Amen. Kenapa saudara? Kedatangan anak manusia itu seperti pencuri yang tidak tahu kapan datangnya. Nah, bagi orang yang tidak mengenal akan Tuhan.
Tetapi ketika saudara mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan kedua kali, otomatis ketika kedatangan Tuhan kedua kali ada sesuatu yang akan terjadi, ada tanda-tandanya. Contoh saudara, orang kalau mau melahirkan saja, seorang wanita mau melahirkan anaknya, pasti ada tanda-tandanya sebelum dia melahirkan saudara. Nah, kedatangan Tuhan pun akhir zaman adalah akan disertai dengan tanda-tanda itu. Hari-hari terakhir akan terjadi sesuatu yang tidak akan pernah, saudara, itu melenceng. Tidak akan pernah itu menjadi pudar, tetapi itu pasti terjadi. Coba sama-sama katakan pasti terjadi. Nah, baik saudara, kita lihat firman Tuhan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, saya berharap semua sukacita di dalam Tuhan, semua dalam berkat kelimpahan yang dari Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada malam hari ini, doa yang sama juga terjadi atas saudara, semua dalam keadaan sehat, dalam berkat yang melimpah. Haleluya. Kita buka satu firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Ya, malam ini kita akan sedikit membahas firman Tuhan ini beberapa poin, tapi malam hari ini kita tidak akan selesaikan semua poin ini. Ya saudara, ada sekitar 7 poin akan kita pelajari malam hari dari firman Tuhan ini. Tapi dalam malam ini kita tidak pelajari semuanya, tetapi kita akan pelajari beberapa poin. Untuk bagian pertama ini, minggu depan, Senin depan kita akan pelajari dalam bagian yang berikutnya saudara. Baik, kita lihat firman Tuhan saudara kasih Tuhan. Ya, Daniel pasal ke-10 ayat ke-14, saudara kasih Tuhan, ya. Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-14, ya. Daniel pasal yang ke-10 ayat ke-14, firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan. Mari kita lihat dengan tema malam ini, hari-hari terakhir sudah siapkah kita? Lah, saudara kasih Tuhan, ya. Saya berharap seluruh jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan umat-umat yang dimanapun berada, saudara benar-benar sudah siap. Nah, makanya malam ini kita lihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Nah, ketika kita tahu yang terjadi di hari-hari terakhir itu akan terjadi hal-hal yang dituliskan dalam firman Tuhan, otomatis kita akan paham, oh ya ini tandanya, oh ini sedang digenapi, oh ini sedang terjadi. Otomatis kita akan tahu, oh ini sedang menuju kepada penggenapan seluruh firman Allah. Nah, saudara, Daniel pasal 10 ayat 14 sudah ketemu? Baik, saudara, kita lihat baca sama-sama. Daniel pasal yang ke-10 ayat 14, 3, 2, 1 ya. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Saya baca sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu, saudara. Nah, saudara, ini sebuah pesan yang luar biasa yang ditulis oleh kitab Daniel, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara kita lihat di dalam Daniel pasal yang ke-10, saudara ayat 14 ini, ya. Kalau kita lihat kitab Daniel pasal 10 ayat ke-14 ini, saudara kasih Tuhan, ini tentang bicara tentang penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris, saudara. Nah, artinya gini, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat ini bahwa suatu ketika Daniel memperoleh penglihatan, memperoleh sebuah vision yang dari Allah yang diberi kepada Daniel, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat baca ayat ini dari Daniel pasal 10 ayat pertama sampai seterusnya, ini sebuah penglihatan yang sangat luar biasa yang diterima oleh Daniel yang diberikan Allah. Nah, saudara, ayat yang ke-14 itu, ya, yang saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan 14 yang tadi. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Nah, saudara, memahami rencana Tuhan bukan hanya sekedar kita menjadi orang Kristen. Memahami rencana Tuhan bukan sekedar kita menjadi orang percaya saja. Tapi kita benar-benar mempersiapkan diri sehingga kita tidak menjadi seperti anak 5 gadis bodoh yang akhirnya ketinggalan, saudara kasih Tuhan. Nah, gereja Tuhan, orang percaya harus mulai memasuki sebuah masa yang dimana masa untuk mempersiapkan diri. Sama-sama katakan mempersiapkan diri. Nah,
Artinya mempersiapkan diri ini adalah sesuatu yang penting dari seluruh perjalanan kehidupan rohani kita. Dari seluruh perjalanan pengiringan kita sekian puluh tahun. Dari sekian lama kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan sebagai orang percaya. Nah saudara, yang terakhir, finally, akhir dari semua pengiringan kita adalah kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk masa-masa di mana hari-hari terakhir ketika kita diizinkan masuk kepada masa itu, saudara, kita harus punya persiapan diri. Artinya dari sekian puluh tahun kita misalkan jadi orang percaya, akhir dari sebuah pengiringan itu adalah sebuah momen yang besar untuk bagaimana kita masuk masa persiapan akan akhir zaman itu. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan Daniel pasal 10 ayat 14. Lalu aku akan datang untuk membuat engkau mengerti. Saudara lihat apa dikatakan? Mengerti apa yang akan terjadi. Coba sama-sama katakan mengerti. Nah, tanya saudara yang sebelahnya, Bapak Ibu yang saudara bersama-sama dengan pasangan saudara, dengan keluarga malam ini, katakan, kamu ngerti enggak? Ya. Nah, saudara, Tuhan mau membuat, ya, dalam kitab Daniel ini katakan, aku akan membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah artinya saudara, kita tidak lagi sibuk hanya sekedar mengurusi jatuh bangun. Kita tidak lagi sibuk hanya mengurus sekedar sakit hati, kekecewaan. Tidak lagi sibuk mengurusi persoalan yang itu terus bertahun-tahun kita tidak menang. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami kemenangan. Kita hanya masuk kepada urusan-urusan yang lahiriah, hal-hal yang daging saja. Nah, satu masa Tuhan mau membuat kita mengerti akan apa yang terjadi di hari-hari terakhir. Nah, saya mau katakan saudara, sesungguhnya kita sedang masuk kepada masa hari-hari terakhir, saudara. Nah, saudara mau percaya atau tidak, tapi kalau saudara lihat firman Tuhan, saudara kita selidik firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita sedang masuk masa-masa hari terakhir itu. Dan sedang terjadi atas seluruh kehidupan di dunia ini, saudara. Nah, saudara lihat apa dikatakan, engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu. Lihat saudara kasih Tuhan, kalau saudara kita mulai merenungkan saudara kasih Tuhan, ya hal yang pernah terjadi yang besar, ya terjadi tahun 98, saudara krisis, ya kan saudara kasih Tuhan. Bahkan 95, 96, krisis ekonomi, 98, kerusuhan di Indonesia, dan sebagainya. Maka saudara kasih Tuhan, ada situasi yang sangat-sangat terjadi saat itu, sebuah krisis. Nah, sesuatu yang terjadi di bangsa Indonesia, ada kerusuhan dan semuanya, itu berdampak kepada ekonomi. Nah, seluruh bangsa-bangsa pada masa itu juga mengalami yang zaman masa krisis ekonomi, saudara. Nah, seluruh dunia krisis ekonomi, istilah kata moneter pada zaman itu. Nah saudara, tanpa kita sadari, di masa ini saudara kasih Tuhan, ada sebuah peristiwa yang terjadi juga, yaitu hanya lewat virus, orang bangsa-bangsa dunia bisa mengalami krisis yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar saudara ekonomi saja yang dilanda, tapi banyak orang yang meninggal, saudara kasih Tuhan. Artinya lewat hanya virus aja bisa memukul seluruh lini kehidupan seluruh dunia. Baik itu ekonomi, tatanan negara, politik, bahkan pembangunan, keuangan, bahkan industri, bisnis, perdagangan, dan semua terpukul, saudara. Nah, hanya sebuah virus, hanya virus saja bisa mempengaruhi seluruh kehidupan dunia, saudara kasih. Nah, kalau kita mulai berpikir, saudara, luar biasa sekali. Ini belum perang yang nuklir, tapi hanya perang virus saja, saudara. Seluruh dunia bisa, ya sampai hari ini belum menemukan obatnya. Nah, tetapi saudara, saya tidak akan bahas tentang virus itu, tapi saudara kita lihat apa yang terjadi di hari-hari terakhir, saudara kasih Tuhan. Ya, apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir adalah sesuatu yang harus kita lihat dalam konteks firman Tuhan malam hari ini. Kita lihat saudara kasih Tuhan, yang terjadi hari-hari terakhir, yang pertama adalah dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran yang benar. Nah, ini yang terjadi, saudara. Kenapa saya katakan hari terakhir dan akan terjadi pengajaran yang benar? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai yang ketiga. Yesaya pasal yang kedua, saudara kasih Tuhan. Kita akan lihat, saudara. Yesaya pasal yang kedua
Ya, Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Nah, sudah ketemu? Ya, kita akan lihat saudara. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Lihat apa dikatakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, saudara, yang pertama, apa yang terjadi di hari-hari terakhir? Yang pertama adalah dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran yang benar. Nah, kenapa saya katakan demikian? Sebab saudara kasih Tuhan, ya, rumah Tuhan adalah satu kebanggaan di zaman ketika saudara Yesus masih ada di muka bumi. Dalam suatu ketika Yesus masuk ke bait Allah, sinagog, rumah Tuhan, saudara. Nah, rumah Tuhan itu menjadi sebuah lambang rohani, aktivitas menjadi lambang rohani yang sangat berpengaruh. Atau katakan hari ini bait Allah, saudara. Nah, saudara lihat apa dikatakan, bahwa hari-hari terakhir akan terjadi apa? Ya, gunung-gunung, ya, tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu dan menjulang tinggi dari bukit-bukit. Segala bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, artinya saudara lihat bahwa gunung tempat rumah Tuhan itu menjadi sebuah, ya saudara kasih Tuhan, sebuah tempat yang akan menjadi tempat yang menarik seluruh dunia, mata dunia. Kenapa saudara kasih Tuhan? Karena pada masa itu akan dikembalinya sebuah pengajaran yang benar, bahwa Allah akan memulihkan kembali kebenarannya, sehingga rumah Tuhan akan kembali pada fungsinya yang sebenarnya. Ya, sehingga di rumah Tuhan akan menjadi tempat pengajaran. Ya, tempat di mana pengajaran yang benar, pengajaran yang daripada Tuhan itu ada di rumah Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, artinya bahwa di rumah Tuhan itu terjadi pemulihan. Sama-sama katakan terjadi pemulihan di rumah Tuhan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Lihat apa dikatakan ayat 3, ayat 2-nya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Saudara, berarti berdiri tegak itu harus dibangun. Harus dibangun dengan benar. Sehingga saudara, ketika gunung rumah Tuhan berdiri tegak, saudara kasih Tuhan, tidak mungkin gunung di rumah Tuhan itu bisa berdiri tegak tanpa dibangun dengan benar. Haleluya, amin. Makanya saudara, ketika rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan dibangun dengan benar, disitulah letak sebuah pemulihan yang terjadi di rumah Tuhan. Makanya saudara lihat apa dikatakan dalam kitab Yesaya ini. Allah sedang punya fokus, punya konsentrasi yang khusus untuk kembali memulihkan rumah Tuhan. Ya, memulihkan gereja Tuhan, memulihkan rumah Tuhan menjadi kembali kepada fungsi yang sebenarnya. Apa fungsi yang sebenarnya dikatakan? Lihat apa dikatakan. Suku-suku bangsa akan pergi berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah, naik ke gunung rumah Tuhan. Berarti rumah Tuhan itu menjadi tempat kesukaan. Di sana ada kehadiran Allah. Di sana ada pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, pengajaran yang keluar dari mulut Allah, pengajaran yang sungguh membangun, yang sungguh memberi kesehatan rohani. Pengajaran yang benar-benar membawa umat Tuhan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Nah, artinya saudara, kenapa ayat ini Tuhan berbicara demikian tentang rumah Tuhan? Berarti ada keadaan juga rumah Tuhan sedang mengalami masa yang sangat-sangat menyedihkan. Rumah Tuhan tidak menjadi tempat pengajaran yang benar. Rumah Tuhan hanya mungkin sekedar hanya tempat aktivitas yang
rohani saja, tapi tidak membawa pengaruh kepada orang-orang yang di dalamnya, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang di dalamnya. Kenapa saudara kasih? Sama seperti ketika Yesus menyucikan bait Allah. Yesus masuk ke bait Allah dan Yesus mendapati bait Allah menjadi apa? Tempat orang berdagang, berbisnis, tempat penukar uang dan sebagainya, sampai Yesus marah kepada orang-orang di situ, ya kan? Nah, saudara kasih Tuhan, inilah sesuatu yang harus perlu kita sadari, bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir, bahwa rumah Tuhan itu harus menjadi tempat pengajaran yang benar. Rumah Tuhan bukan menjadi tempat untuk kita bersembunyi, menutupi semua kesalahan kita. Ada banyak orang keluar masuk rumah Tuhan, keluar masuk gereja, tetapi tidak mengalami perubahan. Hidupnya seperti itu terus, saudara kasih Tuhan. Ya, bersembunyi, hidupnya terus berbau dengan segala dosa, ditutupi. Ya, dengan semua kegiatan, aktivitas ikut jadi pelayan, tapi hidup tidak berubah. Kita menjadi hamba Tuhan, tapi kita tidak mengalami perubahan, saudara kasih Tuhan. Nah, apa yang mau kita ajarkan? Apa yang akan keluar dari rumah Tuhan? Yang harus keluar dari rumah Tuhan dan ada di rumah Tuhan adalah pengajaran yang keluar dari mulut Allah itu sendiri. Makanya saudara, lihat bagaimana kita menangkap pengajaran itu. Kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, umat Tuhan, kita harus benar-benar menangkap apa yang menjadi pengajaran Allah yang benar. Dan hamba-hamba Tuhan pun harus menangkap pewahyuan. Bukan hanya pengetahuan, tapi pewahyuan yang datang dari Tuhan itu harus memenuhi seluruh kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Sehingga ketika kita menerima pewahyuan, kita ada pewahyuan yang baru setiap hari, kita mampu mengajarkannya kepada seluruh umat-umat Tuhan yang dipercayakan bagi kita. Makanya saudara, hari-hari terakhir apa dikatakan? Ayat 3 dari Yesaya pasal 2 tadi. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Naik saudara, nggak turun. Ya. Supaya ia mengajar kita. Saudara lihat, supaya Allah mengajar kita tentang jalan-jalannya. Bukan jalan, ini tentang jalan-jalannya Tuhan, bukan jalan-jalan manusia. Ya kan? Bukan jalan-jalan yang membawa kita kepada kepentingan manusia, kepentingan dunia, kepentingan sesaat saja, kepentingan pribadi. Tapi jalan-jalannya Tuhan. Makanya saudara, di rumah Tuhan harus ada pengajaran yang membawa umat Tuhan kepada jalan-jalan Tuhan. Haleluya, amin. Ya. Bapak Ibu saudara, kasih Tuhan, mungkin ya jemaat-jemaat Tuhan, umat Tuhan, mungkin hamba-hamba Tuhan yang mendengar ibadah firman Tuhan ini dalam ibadah live streaming ini secara langsung. Ya, maafkan saya, tetapi kita harus jujur bahwa hari-hari ini rumah Tuhan sedang mengalami masa di mana rumah Tuhan tidak berfungsi secara original. Saya tidak katakan semuanya, tapi saudara, kita perlu cek kembali. Kita perlu jujur, kita perlu sadar. Kita perlu jujur mengakui dan kita kembali cross check, kita kembali cek bagaimana selama ini rumah Tuhan apakah sudah berfungsi kepada fungsi yang original sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena apa dikatakan? Lihat apa dikatakan. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Saudara lihat, Tuhan punya kepentingan atas rumah Tuhan, yaitu untuk mengajar jalan-jalan Tuhan atas umat Tuhan. Dan supaya kita berjalan menempuhnya, saudara lihat, diajar jalan-jalan Tuhan dan umat Tuhan berjalan di situ. Kita berjalan di situ. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita mulai memahami, kita sedang masuk masa-masa hari-hari terakhir. Ya kan? Makanya jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, engkau harus semakin kuat dalam pengajaran firman. Engkau harus semakin dibangun pada firman yang benar. Bukan firman sekedar hanya nyampe di telinga, nyampe di perasaan, nyampe di pikiran kita. Tapi firman itu harus mampu mengubah, nyampe kepada seluruh hidupmu dan hidupku. Dan firman itu mengerjakan pertobatan dalam diri kita. Haleluya, amin. Jadi bukan sekedar firman yang kita dengar. Ya, saudara, kita harus jujur, kita harus berani berkata bahwa firman apa yang kita butuhkan hari-hari. Firman yang menyenang-nyenangkan sajakah? Firman yang hanya isinya berkat sajakah? Firman yang hanya isinya tentang mujizat sajakah? Enggak masanya lagi.
Mujizat itu akan terjadi ketika hidup kita benar, kita berjalan bersama Tuhan, kita punya kedekatan dengan Tuhan. Percayalah, mujizat setiap hari terjadi atas hidup kita. Haleluya, amin. Percayalah, setiap hari akan ada mujizat, ya, saudara kasih Tuhan. Jadi artinya kembali bagaimana bahwa rumah Tuhan harus kembali kepada fungsinya, makanya menjulang tinggi. Artinya sehingga orang dunia, seluruh bangsa-bangsa akan melihat sesuatu yang berbeda terjadi di rumah Tuhan. Ya. Sehingga rumah Tuhan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang duniawi. Terkontaminasi dengan keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan yang berbau rohani, yang berbau, ya, kelihatan sepertinya menghadirkan Tuhan, tapi ternyata tidak. Yang ada hadir di situ kepentingan manusiawi. Supaya bagaimana, ya, semua kepentingan manusia saja yang terlihat di situ. Saling sikut menyikut antara satu pelayan, dia akan satu pengerja yang satu saling membenci, iri dengki antara sesama hamba Tuhan yang junior, senior, ya kan, wakil gembala dengan penatua dan sebagainya. Nah, saudara, perlu kita jujur. Coba mari kita jujur. Seberapa banyak rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan rusak karena apa? Ada banyak intrik-intrik. Ada banyak hal yang tidak benar terjadi di dalamnya. Makanya saudara, lihat apa yang dikatakan. Hari-hari terakhir, apa dikatakan, saya kembali baca. Akan terjadi bahwa gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Lihat, ini waktunya, hari terakhir rumah Tuhan, gunung rumah Tuhan itu kembali tegak. Tidak menjadi, ya, lemah oleh perkara dunia. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Ya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita lihat apa yang terjadi hari-hari terakhir. Ya, hari ini kita akan bahas 3 poin saja, saudara. Ya, nanti kalau kita bahas 7 poinnya kepanjangan. Haleluya, men. Nanti minggu depan kita bahas bagian yang kedua. Yang kedua, apa yang terjadi hari-hari terakhir? Yang kedua adalah terjadinya akan murka Allah atas nabi-nabi palsu. Ya, saudara, apa? Yang kedua terjadi hari-hari terakhir akan terjadi apa? Murka Allah atas nabi-nabi palsu. Nah, saudara kasih Tuhan, bicara nabi palsu berarti ada nabi yang benar, ada yang original. Kalau ada yang palsu, ada yang original, ya kan? Atau yang KW. Sama-sama nabi, namanya nabi. Cuma ada yang palsu, ada yang enggak palsu, yang benar. Ya kan, ada yang palsu, ada yang original. Jadi, saudara, apa yang menjadi murka Allah? Karena apa? Nabinya palsu. Ya, pakai nama Tuhan, iya. Kita lihat, saudara kasih Tuhan. Yeremia pasal 23, ya. Yeremia pasal 23, ayat yang ke-20. Saudara kasih Tuhan, coba kita lihat firman Tuhan ini. Yeremia pasal 23, ya, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka di Bapak Ibu saudara di rumah. Yeremia pasal 23, sudah ketemu? Ayat yang ke-20. Nah, ayat 20 sampai 40, saudara, agak panjang sedikit ya. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-20. Saudara, saya mulai dari ayat 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya pada hari-hari terakhir. Kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Apa yang dikatakan ayat 21? Ayat 21 dari Yeremia 23. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Saudara lihat, giat sekali. Padahal tidak diutus, namun giat sekali. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Ada kepentingan diri sendiri. Ada bisnis yang berbau rohani. Ada keuntungan yang dicari di dalamnya, saudara kasih. Pakai nama Tuhan, iya. Lihat apa dikatakan, saudara kasih Tuhan. Namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Saudara lihat, muncul para nabi-nabi, nubuat-nubuatnya palsu, yang lahir dari keinginannya diri sendiri. Contoh begini, dilihat itu jemaat Tuhan kaya, dilihat itu jemaat Tuhan berduit. Wah, dia nubuatannya bagus sekali. Wah, nubuatannya, wah, padahal Tuhan gak ngomong seperti itu. Wah, kamu akan diberkati, ya kan? Padahal itu, nabi itu, hamba Tuhan itu tahu bahwa hidupnya umat Tuhan itu nggak benar gitu loh, ya. Tapi karena ada kepentingannya, ada sesuatu yang mau diambil,
Wah, bernubuatnya, wah diberkati. Padahal dia tahu ada sesuatu yang salah. Nah, inilah nubuatan palsu. Dan hari-hari terakhir ada banyak nabi-nabi yang muncul kucuk-kucuk, disebut nabi, prophet, ya kan, baik dari luar negeri, dari dalam negeri. Ya, bahkan kadang-kadang di akhir zaman ini orang Indonesia, gereja-gereja banyak lebih tertarik, ya, nabi-nabi dari luar negeri yang katanya nabi dari luar negeri itu laris manis di Indonesia. Wah, itu semua, waduh. Ya, perlu kita menguji. Firman Tuhan katakan, ujilah segala roh. Ya kan? Makanya saudara, jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan Okumene, Philadelphia, Mutiara, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kau berada, saya mau katakan, engkau harus punya firman kebenaran yang kuat dalam hidupmu. Engkau harus punya kepekaan. Sehingga kita bisa mengenal, saudara bisa mengenal, ini yang dari Tuhan atau tidak. Ya kan? Ini hamba Tuhan yang dari Tuhan, ini atau tidak, saudara. Semua orang bergelar, wah hamba Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan, orang bisa saja bisa jadi hamba Tuhan. Kuliah S1 4 tahun, kucuk-kucuk keluar S1, STH, wah langsung panggil om, ya kan? Saya dulu ingat waktu pelayanan di Lampung, saya dipanggil sama oma-oma itu, sama nenek-nenek itu om gitu, padahal umurnya lebih tua, ya mereka. Nah, langsung dipanggil oh hambanya gitu, so. Ya padahal belum nggak tahu bagaimana kehidupannya. Nah, tanpa ada proses langsung wah naik mimbar, wah. Nah, ini bahaya. Sorry rekan-rekan hamba Tuhan. Saya dan saudara, kita mulai jujur atas hidup kita. Saya dan saudara sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan juga, mari kita mulai jujur atas kehidupan kita. Mari kita mulai jujur dengan pengajaran kita. Mari kita mulai jujur dengan firman yang kita sampaikan. Supaya apa? Kita tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu yang hanya keinginan kita. Hanya kepentingan kita. Oh bisa. Bisa orang pakai firman untuk kepentingan. Bisa pakai ayat untuk membela diri sendiri. Bisa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Banyak terjadi. Ya kan? Menutupi kesalahan. Menutupi hal-hal yang terjadi. Oh nggak apa-apa, satu kali nggak apa-apa, ya kan saudara. Wah akhirnya kompromi dengan dosa. Lihat apa yang dikatakan kembali. Yeremia pasal 23 ayat 21 tadi katakan. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Saudara nggak diutus aja giat, ya kan? Ya kan saudara. Jadi malu kita, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan. Mari kita mulai malu. Ya kan, lihat, nabi-nabi yang nggak diutus Tuhan saja mereka giat. Ya kan, kalau saya dan saudara percaya, saudara yakin kita ada diutus Tuhan, berarti kita harus lebih giat dari mereka. Haleluya, men. Kita harus lebih giat dari mereka. Karena apa? Mereka yang nggak diutus Tuhan aja mereka giat. Apa dikatakan lagi? Namun aku tidak berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Saudara lihat, firman apa yang disampaikan Tuhan nggak ngomong. Berarti firman dari dirinya. Ya kan? Dan itu terjadi banyak di akhir zaman. Sehingga tidak apa, firman yang keluar dari diri manusia, bukan dari diri Allah, itu diujinya gampang, terjadi atau enggak. Haleluya, men. Sebagus apapun, sekeren apapun itu nubuatan, kalau itu lahir dari diri manusia itu, dari pribadi, ya, dari personalnya orang yang menyampaikan itu, kalau itu bukan suara yang dari Tuhan, kalau itu bukan firman yang dari Tuhan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Allah akan membela firman yang menjadi perkataannya sendiri. Haleluya, amin. Makanya saudara kasih Tuhan, mari kita mulai benar-benar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Mari kita benar-benar punya firman yang dari Allah. Sehingga ketika kita menyampaikan kebenaran itu adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan diri kita. Jangan perkataan diri kita yang memakai ayat firman Tuhan. Bisa banyak terjadi. Saudara, kita harus mulai jujur dengan pengajaran. Maka katakan firman Tuhan, ya, dengan pengajaran kita, dengan firman yang kita sampaikan, orang bisa diselamatkan. Iya, bisa juga disesatkan. Betul sekali.
Orang bisa tersesat, bisa juga terselamatkan dengan apa yang disampaikan. Makanya jemaat Tuhan, mari engkau mulai bertumbuh, engkau mulai tajam dengan firman Tuhan. Bukan sekedar tergiur dengan hanya karisma saja ketika engkau diajar oleh firman, diajar oleh seorang pengajar firman Tuhan. Bukan karena hanya karisma saja, tapi firman itu harus nyata. Dari buahnya lah engkau akan melihatnya, katanya. Amin. Dari buahnya itu akan membuktikan siapa saya dan saudara. Siapa hamba Tuhan tersebut. Siapa yang menjadi, ya kan saudara. Siapa sebenarnya orang yang menyampaikan firman itu atas hidup kita. Saudara lihat apa dikatakan ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku. Berarti hilang hubungan. Ya kan? Kepada umatku, membawa mereka kembali tingkah langkahnya yang jahat dan perbuatan yang jahat. Nah artinya saudara, ini nabi-nabi palsu ini tidak punya hubungan, nggak punya kedekatan. Karena nggak lihat apa mereka. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, lihat saudara, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku. Berarti saudara, apa yang dikabarkan? Firman dari diri sendiri. Apa dia katakan lagi? Membawa mereka kembali dari tingkah lakunya yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Artinya nabi yang berasal daripada Tuhan, ya, nabi yang punya pesan perkataan yang dari Tuhan akan membawa umat Tuhan kembali dari kejahatannya, kembali kepada Tuhan, bukan kompromi dengan kejahatan yang diperbuat oleh umat Tuhan atau jemaat Tuhan itu. Saudara, mari kita lihat. Mari cek masing-masing kita. Kita kompromi ketika ada jemaat Tuhan melakukan kesalahan, apakah kita kompromi ataukah kita dengan jujur menegur dan membawa dia berbalik kepada jalan Tuhan? Atau kita berkata, oh nggak apa-apa, namanya juga manusia jatuh sekali, nggak apa-apa. Oh, ada banyak orang berkata begitu. Ada orang mulai kompromi karena apa? Dia punya kepentingan. Karena mungkin jemaat itu punya duit banyak. Mungkin jemaat Tuhan itu menjadi penyokong pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Sehingga mulai kompromi, oh nggak apa-apa, padahal saudara tahu dia punya istri simpanan, hidup rumah tangganya amburadul, saudara tahu. Tanpa saudara berani menegurnya dan membawanya kepada jalan kebenaran. Nah, mari kita mulai sadar. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari rekan-rekan hamba Tuhan kembali kepada originalnya pengajaran Tuhan. Ya saudara, menyakitkan, ya harus menyakitkan. Kebenaran itu menyakitkan bagi kedagingan kita. Menyakitkan bagi segala dosa, menyakitkan bagi seluruh kenyamanan-kenyamanan yang tersembunyi, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara lihat apa dikatakan lagi. Ayat 23, dari Yeremia 23. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Saudara lihat. Demikian firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Artinya Allah menyelidik sampai dimanapun, tidak ada yang bisa tersembunyi. Saudara lihat apa dikatakan. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, ya benar. Masakan aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat. Allah itu tidak ada sesuatu yang bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi saudara mau bersembunyi kemanapun, saudara mau disembunyikan oleh orang-orang yang mau suka kompromi, yang setuju kompromi dengan kesalahanmu, maka Tuhan itu tahu, ya kan? Tuhan itu tahu, tidak ada yang tersembunyi. Jadi dia bukan Tuhan yang dari dekat saja melihat kita, tapi dari jauh. Artinya dimanapun kita berada, apapun yang tersembunyi, apapun yang kita sembunyikan, Tuhan melihatnya. Apa dikatakan ayat 25? Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi, ya kan? Bukan nabiku lagi, nabi saudara. Yang bernubuat palsu demi namaku, saudara ya, bawa nama Tuhan. Ya. Makanya saudara lihat hari-hari terakhir, ya saudara, akan banyak muncul nabi-nabi. Bikin mujizat, iya nggak usah heran. Ada banyak, makanya saudara kalau jemaat Tuhan hanya tergiur kepada hal-hal yang mujizat saja, tergiur saja hal-hal yang spektakuler. Saudara, saya mau kasih tahu, dukun pun bisa bikin begitu. Haleluya, dukun pun bisa, paranormal bisa. Nggak perlu percaya, tapi saudara lihat ini. Aku, ayat 25-nya, dari Yeremia 23-25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi. Lihat, Tuhan kita, Tuhan mendengar setiap apa yang dipesankan, disampaikan oleh nabi-nabi itu.
Apa dikatakan? Yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Nah, aku dapat pesan, aku melihat ini, aku melihat itu. Tapi nyatanya tidak ada. Mari, apalagi saudara kasih Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan karunia-karunia, penglihatan, mimpi, dengan tanda-tanda heran, buat mujizat. Nah, mari kita mulai benar-benar, ya, kita benar-benar menerima pewahyuan yang original, pewahyuan yang benar, pewahyuan yang berasal daripada roh kebenaran itu. Bukan dari roh dunia, bukan dari roh pikiran, bukan dari sini kita. Tapi benar diberikan, Allah itu berfirman dan itu disampaikan dengan benar. Haleluya, amin. Jadi tidak ada intrik-intrik di situ, tidak ada kesempatan dalam kesempitan, ya kan, saudara? Tidak ada. Kita harus mulai jujur dengan apa yang kita perkatakan. Jujur dengan apa yang kita sampaikan. Nah, saudara lihat apa dikatakan. Sampai bila mana itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat. Nah, hadir. Berarti dirancangkan, saudara. Dirancangkan, ya kan. Yang bernubuat palsu dan bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri. Nih, lihat. Ya kan. Bernubuat palsu. Yang 27. Yang merancangkan membuat umatku melupakan namaku. Nah, hati-hati jemaat Tuhan. Ya, orang pakai nama Tuhan, ya. Hamba Tuhan pakai nama Tuhan, bawa nama Tuhan, ya. Tapi untuk kepentingannya, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, jadi hamba Tuhan yang membawa nama Tuhan, kepentingan Tuhan, dia akan membawa hidup umat Tuhan, membawa hidup jemaat Tuhan kepada kebenaran yang sesungguhnya. Sekali kalau engkau salah, dia akan tegur dengan nyata. Dia tegur engkau, dia akan didik engkau, dia akan ajar engkau dengan benar. Ya kan? Tidak kompromi. Jadi makanya jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan pun mari sukai pengajaran. Ya, sekalipun itu menyakitkan. Jangan saudara sedikit ditegur, dinasihati, saudara lantas sakit hati, nggak datang ibadah. Ya kan, saudara kasih Tuhan. Ya kalau memang salah harus ditegur, kata firman Tuhan. Katakan ya jika ya. Ya kan, tegurlah. Teguran yang nyata-nyata lebih bagus daripada yang tersembunyi. Makanya saudara kasih Tuhan, kalau ada hamba Tuhan yang menegur hidupmu, menegur keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, itulah yang menyelamatkan hidupmu. Haleluya, men. Bukan malah saudara kompromi. Oh, nggak apa-apa bu, Tuhan Maha Tahu. Betul, Tuhan Maha Tahu. Ya kan? Tapi ingat, ketika kita berjalan dalam konsep yang salah, Tuhan nggak mau tahu tentang hidupmu. Haleluya. Makanya saudara, mari kita menjadi umat Tuhan. Saya sampaikan, saya pesankan, mari umat-umat Tuhan, engkau pun harus mulai menyukai pengajaran yang jujur, pengajaran yang benar, pengajaran yang penuh dengan kebenaran, bukan penuh dengan bersilat lidah. Ya kan? Bukan pengajaran yang manis-manis. Ya kan, pengajaran yang lidah manis, enggak. Tapi pengajaran, dari mana kau bisa uji pengajaran itu benar atau tidak, apa yang disampaikan itu benar? Gampang mengujinya. Ketika engkau salah, engkau ditegur. Ketika engkau tidak, dia akan bangun hidupmu. Engkau akan dibawa semakin bertumbuh. Bukan hanya menyukai apa yang kau punya, hartamu, uangmu. Pengajar yang benar adalah dia tidak hanya menyampaikan sesuatu yang enak-enak saja, yang manis-manis, tapi dia sampaikan sesuatu yang benar-benar mengubah sampai terus mengubah hidupmu. Menyampaikan sesuatu yang kebenaran. Dan saya yakin kebenaran itu ketika disampaikan dengan benar, maka itu akan melakukan kebenaran dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya, amin. Makanya saudara lihat apa dikatakan, ya. Ayat 28. Ayat 28, ini pesan Tuhan. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, jangan rekayasa. Dan nabi yang memperoleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Saudara lihat, benar. Makanya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, ketika Tuhan percayakan sebuah pernyataan roh, saya sampaikan dengan jujur. Kalau salah-salah, sesuatu yang salah-salah, ya, sesuatu yang memang real, nggak perlu disembunyi-sembunyikan. Karena tujuannya untuk sebuah perubahan. Untuk menuju kepada kesempurnaan, kekudusan Tuhan. Dan itu harus terjadi atas hidup kita sebagai umat Tuhan. Haleluya, men. Nah, apa dikatakan? Biarlah menceritakan firman itu dengan benar. Apa sangkut paut jerami dengan gandum. Nih kan pakai bertele-tele, saudara. Demikian firman Tuhan. Bukankah ayat 24, ayat 29. Ayat 29 dari Yeremia 23.
Bukankah firman-Ku seperti api? Yes. Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ya, sekeras apapun hidup saudara dan saya ketika engkau izinkan firman, ya kan? Sebagaimanapun kuatnya kehidupanmu, ketika engkau izinkan firman itu seperti api itu, dia akan melahap semua hal-hal kefasikan, hal-hal yang tidak benar. Dia akan membakarmu. Karena apa? Firman itu api, seperti api yang menghanguskan semua kedagingan kita. Menghanguskan semua kedagingan kita, yang keluar hanya aroma, keharuman yang lahir dari sebuah perubahan. Coba sama-sama katakan, lahir dari perubahan. Haleluya, amin. Nah, saudara lihat apa dikatakan 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan. Lihat, hati-hati. Makanya saya katakan kepada hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kekasih-kekasihku dalam ladang Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Mari lihat apa yang dikatakan. Mari awasi pengajaran saudara. Awasi apa yang kita ajarkan. Biarlah yang kita sampaikan itu perkataan Tuhan. Bukan perkataan manusia. Bukan ide, pemikiran kita. Ya kan? Yang dibumbui dengan segala sesuatu yang menjadi kepentingan kita. Lihat apa dikatakan. Sebab itu sesungguhnya aku akan, ayat 30. Yeremia 23:30. Akan menjadi lawan para nabi. Demikian firman Tuhan yang mencuri firman-Ku masing-masing dari temannya. Ya. Terjadi saudara kasih Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, saya nggak baca habis sampai ayat 40-nya dari Yeremia 23 ayat 40. Tapi saudara, mari kita mulai yang renang. Ya kan? Tuhan murka kepada nabi-nabi palsu. Nah, makanya jemaat-jemaat Tuhan, mari engkau jemaat Tuhan, mari mulai jeli mana nabi kebenaran, mana nabi yang palsu. Mana pengajar kebenaran, mana pengajar yang nggak benar. Ya, saya tidak merasa diri saya lebih baik dari orang lain, tidak. Tapi saya mau ajarkan saudara dengan benar. Kenapa saudara kasih Tuhan? Supaya saudara sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya itu. Ya, jadi saudara pun jemaat Tuhan harus peka. Kebenarankah atau tidak kebenaran? Ya kan? Jangan saudara hanya sekedar telan bulat-bulat, yes, ya, amin, amin, saudara, amin. Ketika saudara berkata amin, saudara berarti setuju dengan perkataan itu. Nah, masalahnya ketika yang disampaikan ada sesuatu yang tidak kebenaran dan engkau setuju mengaminkan itu, nah itu menjadi persoalan, ya kan? Makanya mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Ya, yang ketiga kita lihat hari-hari terakhir yang terjadi apa supaya kita mempersiapkan diri. Ya, yang ketiga saudara kasih Tuhan, yang terakhir, yang ketiga akan terjadi seleksi, ya kan? Yang ketiga terjadi seleksi. Sama-sama katakan terjadi seleksi. Ya, kita lihat Lukas pasal 13 ayat 30. Lukas 13 ayat 30, ya. Lukas 13 ayat 30, saudara kasih Tuhan, Lukas pasal 13 ayat 30. Nah, saudara jemaat Tuhan masih bersukacita? Masih semangat? Haleluya, amin. Ya. Nah, Lukas pasal 13 ayat 30, lihat apa dikatakan. Ayat 30 saya akan bacakan pada saudara, ya. 321 ya. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara lihat. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Orang yang terdahulu akan yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara lihat. Apa artinya saudara? Ada seleksi terjadi dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kenapa saudara dikatakan orang yang terdahulu bisa jadi apa? Ya, orang yang terakhir akan menjadi terdahulu. Nah, kalau saudara pernah melihat di televisi perlombaan apa ya, MotoGP atau rally gitu, MotoGP, saudara lihat. Nah, para peserta perlombaan MotoGP itu, saudara kasih Tuhan, lihat, kalau balapan mobil juga, itu startnya itu tidak saudara barengan, tidak sejajar, tapi ada dari urut 1 depan, urut belakang, terus sampai mungkin ada 30, kalau pesertanya 30 peserta perlombaan itu, maka sampai ke belakang 30. Nah, para peserta itu akan mendapat nomor urutnya sesuai dengan
peringkatnya masing-masing. Ada yang nomor 1 start di garis depan, nomor 2 di belakangnya, terus sampai nomor terakhir. Nah, saudara lihat, apakah orang yang start di depan yang nomor 1 itu akan otomatis jadi juara 1? Tidak. Belum tentu. Haleluya. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Saya pernah melihat pembalap Valentino Rossi, dia nggak diurut di depan. Dia nggak startnya di nomor 1 di depan, tapi di nomor sekian. Tapi saudara lihat, di dalam track yang beberapa kali putaran dalam MotoGP itu, saudara, Valentino bisa menjadi juara 1. Padahal dia bukan start dari nomor 1. Nah, saudara, mari kita coba renungkan. Apa yang menjadi makna firman Tuhan ini? Artinya, saudara, ada seleksi yang sangat ketat sekali. Ada seleksi yang sangat selektif, yang ketat sekali. Jadi saudara gini, ikut Tuhan itu bukan sekedar ikut-ikutan. Dan di dalam pengiringan kita ikut Tuhan itu akan penuh dengan proses pembentukan, akan penuh dengan segala model proses, akan penuh dengan segala model hal-hal yang perlu digesek, diperbarui dari hidup kita. Makanya saudara lihat, pertumbuhan rohani seseorang sama-sama beribadah setiap minggu, jemaat Tuhan, sama-sama dalam satu gereja, ada sama-sama dalam satu pelayanan, dalam satu komunitas, dalam satu persekutuan. Tapi pertumbuhannya itu, ada orang yang 20 tahun ikut persekutuan itu, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Tapi ada orang yang 5 tahun baru ikut persekutuan, itu langsung pertumbuhannya luar biasa. Ya kan, hidupnya perubahannya pun luar biasa. Nah ini padahal dia yang sudah duluan di situ, tapi bisa tertinggal dalam pertumbuhannya. Nah, makanya saudara lihat apa kata firman Tuhan ini. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu. Ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada, ya, mari kita mulai cek. Di akhir zaman, hari-hari terakhir akan ada seleksi yang sangat ketat sekali. Seleksi yang sangat selektif sekali. Seleksi yang sangat-sangat tidak bisa ada di situ sogok menyogok. Jadi artinya sesuai bagaimana pertumbuhan rohani kita. Makanya ketika imanmu bertumbuh, maka engkau mungkin dulu baru ikut Tuhan, bisa orang lihat bertumbuh sekali. Ada orang berpuluh-puluh tahun yang tidur di gereja, sampai udah tidur di gereja, makan di gereja, semua di gereja, hidupnya begitu-begitu saja. Ya kan? Ada orang yang datang baru udah jiwa baru, tapi hidupnya sungguh luar biasa, mengalami perubahan. Karena apa? Dia meresponi kebenaran, meresponi akan roh Allah, meresponi setiap firman yang dia terima. Dan dia merelakan dirinya untuk diproses, dibentuk, diubah oleh firman itu. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan bangga seberapa lama engkau ada dalam gereja. Bukan kebanggaan kita sekian lama, berpuluh tahun jadi ada di dalam gereja. Tapi saudara lihat apa dikatakan, yang terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa jadi terdahulu. Artinya seleksi itu akan terjadi. Makanya saudara lihat hari-hari terakhir apa yang terjadi? Orang yang gak tahan uji, orang yang gak tahan proses, mundur. Sampai ada orang yang imannya gugur. Ya kan? Tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan kepercayaannya dari iman percaya Yesus Kristus. Ya? Dari dia mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, dia meninggalkan, dia menjadi pengikut yang lain. Ya kan? Lantas menjadi pembicara di tempat agama yang lain, saudara. Tidak sedikit ada orang, banyak-banyak orang itu. Karena apa, saudara? Itu salah satu contoh. Imannya gugur karena nggak kuat diseleksi, tidak kuat diproses. Makanya kehidupan kita sebagai umat Tuhan di hari-hari terakhir akan semakin banyak seleksi yang terjadi dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan pengiringanmu, dalam kehidupan pelayanan kita, dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan akan menjadi banyak seleksi. Jangan berpikir hamba Tuhan pun tidak akan diseleksi. Seleksi sangat ketat, memisahkan. Kenapa? Di situ akan dipisahkan, dia akan kelihatan, ya kan? Seperti yang tadi firman Tuhan, nabi palsu atau nabi kebenaran akan sangat-sangat diseleksi dengan benar sekali. Dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara manusia. Cara Tuhan akan bekerja. Makanya mari seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat malam hari ini. Ya, malam hari ini saya tidak sampaikan semua, habiskan semuanya. Ya, sampai hanya 3 poin saja. Minggu depan kita akan bahas 4 poin lagi, saudara kasih Tuhan. Makanya mari kita terus hidup dalam
kebenaran itu. Hari-hari terakhir, sudahkah kita siap? Dan saya berharap, dan harapan dan doa saya, jemaat-jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan live streaming ini, semuanya di dalam persiapan yang luar biasa. Amin. Mari persiapkan imanmu, pelayanan kita, pengiringan kita, hidup kita, keluarga kita. Kita sebagai hamba Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk kita menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depan, sehingga kita tidak menjadi gugur. Iman kita, pelayanan kita, pengiringan kita tidak gugur. Kenapa? Itu akan terjadi di hari-hari terakhir. Makanya saudara kasih Tuhan, mari seluruh jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, dimanapun berada malam hari ini. Harapan dan doa saya, kiranya anugerah kebenaran, firman yang hidup itu memenuhi hati dan pikiranmu. Pengajaran yang benar itu menguasai kehidupan saudara, sehingga saudara akan semakin bertumbuh dalam pengajaran, dalam firman Allah. Saudara semakin diperkaya, semakin dibangun dengan kokoh. Saudara semakin mencintai kebenaran Tuhan, mencintai akan perjumpaan dengan Tuhan. Hidup saudara semakin direstorasi Tuhan. Hidup kita semakin nyata, menghasilkan buah-buah yang dilahirkan dari sebuah perubahan dari diri hidup kita. Makanya mari seluruh jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, harapan dan doa saya, kerinduan hati saya sebagai pemimpin rohani atas seluruh umat Tuhan Okumene Philadelphia, dimanapun engkau berada, saya berharap dan sudah doa saya, semuanya terus memiliki pertumbuhan. Ingat, hari-hari terakhir akan semakin diseleksi. Haleluya. Amin. Semakin diseleksi hidup saya, pelayanan kita, keluarga kita, hati kita, pikiran kita, pengiringan kita diseleksi. Supaya muncul mana yang original, mana yang murni, mana yang bertumbuh, mana yang gandum, mana yang ilalang. Pastikan Bapak Ibu Saudara adalah gandum itu. Coba sama-sama katakan, saya gandum. Ya kan? Ya, saya terus bertumbuh. Haleluya. Mari kita datang sama Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, percayalah kebenaran itu akan membebaskan hidup saudara. Kalau malam hari ini ada jemaat Tuhan yang lemah, engkau yang sedang dalam kelemahan, sakit penyakit, percayalah kuasa firman, yang firman itu adalah Allah sendiri yang sanggup membebaskan engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersyukur buat firman-Mu, buat hal-hal yang luar biasa dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, kebenaran-Mu. Mari sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Tuhan firman itu bicara jauh lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Mari Tuhan Kau terus berikan pengertian-pengertian yang baru atas seluruh umat-Mu yang mendengar firman Tuhan malam ini. Sehingga mereka semakin bertumbuh, mereka semakin mempersiapkan diri untuk hari-hari terakhir ini Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau terus campur tangan. Aku berdoa atas seluruh umat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan dalam sakit penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mujizat Tuhan terjadi atas engkau. Kekuatan daripada Allah turun atas hidupmu. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu dijamah Tuhan. Engkau diberi kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Ada roh kesembuhan terjadi bekerja dalam dirimu, dalam tubuhmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, rumah tangga mereka, suami istri Engkau berkati, berkati keluarga, para istri Engkau berkati, para suami dalam pekerjaan usaha mereka Engkau berkati, bahkan setiap anak-anak masa depan, setiap anak-anak dalam pendidikan juga Tuhan berkati. Tolong Tuhan Engkau pelihara terus umat-umat-Mu. Engkau bukakan berkat Allah terus melimpah lewat pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan, yang dilakukan oleh tangan-tangannya umat Tuhan. Mari Tuhan ulurkan berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hal-hal yang menjadi harapan dan doa seluruh umat-Mu, Tuhan akan terus memberkati. Berkati juga umat-umat Tuhan yang menyaksikan live ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang malam hari ini menyaksikan firman ini, yang mendengar firman kebenaran ini, Tuhan menjamah mereka, memberi mereka kekuatan, pengurapan yang tidak terbatas juga turun atas mereka. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan terjadi atas hidupmu malam ini. Terimalah kesembuhan terjadi atas engkau. Ada kekuatan yang baru terjadi atas hidupmu. Ada tangan Allah yang sedang menyembuhkan engkau, mengangkat semua penyakitmu, melepaskan belenggu-belenggu yang membelenggu hidupmu. Aku berdoa, aku patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membebaskan engkau. Roh Kudus menjamah engkau, menjamah engkau, menjamah engkau di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, aparatur negara, bahkan seluruh pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati mereka, urapi, pakai mereka Tuhan untuk membawa bangsa ini, memimpin bangsa ini kepada apa yang menjadi mau Tuhan atas seluruh hidup mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Bapak. Bahkan Tuhan aku berdoa, hambamu berdoa untuk setiap persembahan umat-umatmu yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati juga. Biarlah setiap taburan persembahan mereka juga Engkau memberkati mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah malam ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus campur tangan dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong umat-umatmu, tolong bangsa kami, tolong gereja-gereja Tuhan ya Tuhan, sehingga Tuhan kembali boleh beribadah seperti biasanya ya Tuhan. Sehingga Tuhan umat-umatmu terus boleh Bapa beribadah dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu. Mari Tuhan Engkau terus memberkati hamba-Mu, memberi pengurapan yang terus daripada Tuhan, terus atas hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian jemaat-jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kekasih karunia. Diberkatinya seluruh hidupmu, diberkatinya keluargamu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya pekerjaan dan usahamu, dibuatnya berhasil segala sesuatu yang kau kerjakan. Karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutuk, dijauhkan daripada malapetaka serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan, seluruh jemaat Okumene Philadelphia. Mari terus tetap semangat, tetap bersuka cita, terus dalam perlindungan Tuhan. Bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada, rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada, mari tetap kita semangat. Kita terus mengalami mujizat Tuhan terjadi setiap hari dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Salam bagi kita semua. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya.